Terima kasih. It's 7 o'clock. The students pray for respective class teachers. Thank you. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti renungan pada hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Dear Jesus, I love you. Please help me each day to be kind, to be gentle, and to be awake quickly. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-3a, 5-16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ia berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah yang berkata kepadamu, 'Angkat tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan pagi hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah begitu lama mengalami penyakit. Pada masa Prapaskah ini juga adalah masa yang tepat bagi kita untuk memohon kesembuhan kepada Tuhan, bukan karena penyakit fisik yang kita alami, tetapi melainkan karena perbuatan-perbuatan kita yang sudah sering kita lakukan, mulai dari rasa malas, suka menunda tugas, suka berantem, suka melawan orang tua, dan berbagai macam tindakan-tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah pertama-tama kita membuang rasa malas kita, karena dari rasa malas itu lahirlah perbuatan-perbuatan lainnya. Dan juga yang sering terjadi, ada yang berantem antara teman, antara adiknya di rumah, atau temannya di komplek rumah, atau dimanapun. Marilah kita
berubah di masa Prapaskah ini menjadi lebih baik lagi, dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang sakit tadi, yaitu bahwa dia harus bertobat supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Marilah kita melaksanakan perintah Tuhan, terutama yang kita dengarkan pada hari ini. Lord, may this day be yours. May my action glorify you. May my word flow for you. May my spirit find rest within you. In Christ's name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta.